Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azir, NIM 202110011 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mesin bubut dan juga apa itu mesin milling. Baik, untuk yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara transisi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang diputar. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang, diantaranya adalah pengerjaan logam, pemintalan logam, thermal spraying, dalam industri otomotif terutama di poros engkol, pembubutan kayu, operasi pembubutan kaca, untuk membentuk ulir skrup, juga digunakan untuk pemulihan suku cadang, dan masih banyak lagi. Baik, yang kedua adalah nama dari bagian-bagian mesin bubut beserta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah kepala tetap. Pada kepala tetap terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cap, sehingga ketika poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. Di dalam kepala tetap juga terdapat puli dan belt atau sabuk dihubungkan dengan motor penggerak untuk mengubah kecepatan dan arah putaran mesin. Puli ini dihubungkan dengan poros spindle mesin melalui susunan roda gigi transmisi di dalam gearbox. Yang kedua, alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Ketiga adalah motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Yang keempat, ada tombol emergency stop. Digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Yang kelima, handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bubut berbeda-beda. Beda pabrik, beda ukuran, beda pula handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Fungsi dari handle ini ada berbagai macam, antara lain pengaturan kecepatan spindle atau RPM, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis, pengaturan arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan atau mematikan mesin, dan pengaturan arah putaran spindle. Keenam, eretan. Ada 3 jenis eretan yang ada dalam mesin bubut. Pertama, eretan alas. Ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Yang kedua, eretan lintang. Kegunaan eretan ini antara lain untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan permukaan pahat. Ketiga, eretan atas. Eretan ini khususnya untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Yang ketujuh, toolpost atau dudukan pahat. Toolpost ini berada di atas eretan atas, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. 8. Lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. 9. Selang coolant atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut.
Kulen berguna untuk menyetabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. 10. Kepala lepas. Fungsi bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Kepala lepas atau tailstock dapat digeser dan dikunci oleh operator di sepanjang alas mesin. Kepala lepas terdiri dari dua bagian, yaitu alas dan badan. Kedua bagian ini diikat oleh 2 atau 3 baut dan dapat digeserkan. Pergeseran ini diperlukan apabila kita akan membubut tirus dengan benda kerja terpasang di antara 2 senter. 11. Alas mesin atau bed machine. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, atau steady start. 12. Poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth dalam inci atau metrik milimeter yang terletak di bawah eretan alas. Fungsi poros transportir adalah untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Yang kedua, poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Dan yang terakhir adalah rem kaki, digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Contoh pengerjaan produk pada mesin bubut. Saya akan mencontohkan proses pembuatan kartel pada benda kerja. Dalam pembuatan kartel, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pisau kartel. Yang kedua adalah center drill. Kemudian ada kunci cak bor, kunci cak pahat, dan kunci cak sekam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasang benda kerja. Pastikan benda kerja terpasang dengan kuat agar tidak terlepas saat proses pengkartelan. Pencekaman bisa dibilang benar adalah jika mesin berputar, benda kerja tidak ikut bergoyang. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang senter di ujung benda kerja agar bisa memasang senter putar. Setelah pembuatan lubang senter selesai, selanjutnya adalah dengan mengganti cak dengan senter putar. Langkah berikutnya adalah memasang pahat kartel. Pastikan pahat kartel sejajar dengan senter. Setelah itu, kencangkan pahat dengan menggunakan cak pahat atau kunci pahat. Setelah pemasangan pahat selesai, lanjut ke penyetingan kecepatan mesin. Dalam pengkartelan, pahat harus berjalan secara otomatis, karena jika manual, hasilnya akan sangat jelek. Setelah penyetingan selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan senter putar ke dalam senter yang sudah dibuat di benda kerja tadi. Setelah itu, paskan pahat dengan benda kerja. Pahat dikatakan sudah pas adalah ketika kedua mata pahat sudah berputar ketika benda kerja berputar.
Setelah itu, hidupkan mesin, maka secara otomatis pahat akan bergerak. Dan jangan lupa tambahkan pelumas pada benda kerja. Selanjutnya, matikan mesin jika sudah mencapai batas pengkartelan yang diinginkan. Ini dia hasilnya. Setelah membahas tentang mesin bubut, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan nomor 4, yaitu menjelaskan pengertian mesin milling. Mesin milling adalah satu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda gerak melakukan langkah pemakanan. Fungsi dari mesin milling ini adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain, dengan ukuran dan kualitas tertentu. Masuk ke pertanyaan berikutnya, nomor 5. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin milling beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, alas mesin atau base, berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan coolant yang telah digunakan. Yang kedua, lutut atau knee. Di dalam lutut terdapat berbagai roda gigi yang mengatur gerakan otomatis, baik itu gerak otomatis ke kanan, kiri, maju, atau mundur. Bagian ini juga dapat dikunci dalam kolom agar kokoh saat proses pengefresan. Yang ketiga, feed otomatis, digunakan untuk menggerakkan meja secara otomatis. 4. Saddle atau dudukan meja. Saddle dapat digerakkan secara melintang mendekati kolom, gerak maju, mundur. Dapat juga dikunci ke lutut apabila dibutuhkan. Di bagian atas saddle dibuat alur T yang melingkar 360 derajat yang berhubungan dengan meja. Yang kelima, meja mesin. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefresan. Yang keenam, eretan. Eretan berfungsi untuk menggerakkan pisau mesin secara manual. Yang ketujuh, panel kontrol, berfungsi sebagai pusat pengontrolan gerak alat potong mesin fresh, gerakan meja mesin fresh, serta pengaturan arah dan jumlah putaran spindle. Kedelapan, spindle, berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin fresh vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin fresh horizontal. 9. Milling hand. Bagian ini terdiri dari spindle, motor penggerak, dan mekanisme pengendali lainnya. 10. Motor penggerak, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 11. Ram. Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin fresh vertikal. Ujung dari ram terhubung langsung dengan kolom mesin, sedangkan ujung yang satunya terhubung dengan milling hand. 12. Lampu. Fungsinya untuk memberikan penerangan saat pengerjaan fresh. Terakhir, kolom mesin atau badan mesin. Kolom mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat dudukan bagian-bagian mesin seperti spindle, tuas-tuas, motor penggerak, beserta puli-pulinya. Masuk ke pertanyaan terakhir, nomor 6. Proses pengerjaan produk di mesin milling. Saya akan menjelaskan proses pembuatan blok V pada mesin milling. Langkah pertama, fresh kedua ujung sisi benda kerja, tujuannya agar lebih rapi. Lalu, hitung kemiringan yang ingin dibuat. Setelah itu, miringkan benda kerja, lalu paskan pisau fresh pada benda kerja. Untuk mengefresh sisa yang di tengah, gunakan pisau fresh yang lebih kecil. Lalu, untuk proses finishing, ganti lagi mata fresh dengan yang lebih besar.